Sekarang masalahnya ibu, apa yang baru nih? Bab mandi. Ya, mandi. Ya. Ya. Babul gusli wa hukmul junubi. Ya, wa hukmi. Ada pakai wa hukmi, kalau wa hukmi itu berarti diatur ke al-gusli. Bab mandi dan hukum orang yang junub. Udah, ketemu. Enggak, bab baru, hadis 115. Deh. Mandi kita tahu ya, al-ghuslu mandi. Dimaklum belum nih? Udah paham ya? Mandi. Apa? Mandi tahu kan? Tapi kita mesti tahu definisi mandi. Mandi itu kayak bagaimana? Karena ada disyariatkan dalam agama kita itu mandi. Jadi kita mesti tahu pengertian mandi itu apa ya? Dicari harus belajar. Hah? Apa saya dulu? Ya dong, sebentar aja. Al-ghuslu mandi itu ifadatul ma' Tapi pulpen tak? Pulpen. Iya. Ini ada tersebut di kitab Subul Salam atau Elotor ya. Nah, jadi mandi itu ada ulama katakan ifadatul ma'i alal aqdar. Ifadah menuangkan atau mengalirkan alma air alal aqdar atas anggota-anggota tubuh, gitu ya. Jadi cukup dialirkan. Berarti seluruh jasad itu kena siram air, gitu ya. Kemudian di takrif yang lain di kitab itu Jadwal Arab ya, al-ghuslu tamamu ghusl jasadi kuli semuanya. Nah, ini satu hal. Nah ini susah. Jadi kalau bisa Arab disebutkan al-ghuslu tamam ghusli jasadi. Tamam penyempurnaan ghusli mencuci al-jasadi jasad tubuh ya. Kulihi semuanya. Enggak boleh tuh kalau mandi rambutnya enggak dibasahin. Banyakan cewek tuh gitu. Cewek itu namanya belum
mandi kalau menurut syariat Islam. Kalau hukum adat sih bisa dikatakan mandi kan. Tapi kalau menurut syariat Islam itu belum mandi namanya. Mandi kongkoy. Ya. Dari Lonto namanya kita sudah salah. Di Patubari juga begitu. Jadi memang ada berselisih pendapat itu tentang masalah apakah mandi itu wajib digosok atau enggak. Nah, kalau yang sudah saya sampaikan waktu yang lalu Imam Syafi'i itu di kitab Fathul Qadir itu katakan yang namanya ghusl itu apa yang namanya kembalikan kepada bahasanya, yaitu ada menggosok pakai sabun kita menggosok. Jadi buat sekedar nyiram gitu maksudnya. Tapi ada juga ulama katakan itu dari luar, dari bukan dari makna hakikatnya. Makna hakikatnya mandi itu cukup menyiramkan air walaupun dengan tidak menggosok itu. Tuh, jadi mandi menurut bahasanya ya, penyempurnaan mencuci jasad seluruhnya, yakni meratakan air dari atas kepala sampai ke bawah telapak kaki. Nah, kemudian hukum janabat itu ialah bersetubuh suami istri, itu disebut janabat. Ya. Orang yang bersetubuh disebut junub. Gitu ya, kalau bermandi orang yang junub. Kemudian orang yang berhaid juga disebut junub juga. Dan orang yang janabat itu bisa ditujukan kepada bersetubuh suami istri atau berhaid atau bernifas. Nah, sekarang kita bahas hadisnya. Jadi kalau untuk menghilangkan hadas besar itu harus mandi, ya. Jadi kalau sakit boleh, yang sakitnya tidak boleh kena air ya, itu boleh tayamum sebagai ganti dari mandi atau wudu. Hadisnya 115. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i, air itu, al-ma'u, air itu, minal ma'i, dari air atau lantaran air. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, wa asluhu, dan asal pembicaranya adalah fil Bukhari, di kitab Bukhari. Ya. Kita bahas dulu hadisnya. Hadisnya ini sah derajatnya ya. Kemudian kita perhatikan matanya. Al-ma'u ini artinya air. Minal ma'i, min karena, lantaran, al-ma'i air. Nah, air yang pertama itu al-ma'u, maksudnya mandi. Gitu ya. Mandi itu karena atau sebab al-ma'i, air yang kedua sih maksudnya air mani. Oke. Jadi dengan kata lain, wajib mandi lantaran air mani. Gitu. Keluar air mani, ya. Nah, ini hadisnya umum, baik yang mimpi, ya, keluar mani, wajib mandi, atau yang bercampur suami istri. Wajib mandinya kalau keluar mani. Maksud hadis ini. Kalau nggak keluar, nggak wajib. Ya kan? Baiknya mimpi basah atau bercampur suami istri, berdasarkan hadis ini. Jadi kalau bercampur suami istri nggak keluar mani, itu tidak wajib. Karena kita
116. Ya. Bawahnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba, idza, apabila, jalasa, ini fa'ilnya siyaqul kalam, apabila seseorang laki-laki di sini maksudnya, seseorang laki-laki duduk baina, di antara syu'abihal arba, syu'ab cabang-cabangnya, ha wanita, ini kata ganti dari wanita, cabang-cabang dia seorang wanita, cabang-cabangnya yang 4, al-arba yang 4. Apabila seorang laki-laki duduk di cabang istrinya yang 4, gitu deh, panggil ya, cabang-cabang wanita. Bos tahu bos. Kita bahas ya. Summa jahadaha, summa kemudian jahadaha, jahada dia seorang laki-laki, jahada mengerjakannya atau memayahkan, ha dia seorang wanita, faqad wajabal ghuslu, faqad maka sungguh wajib al ghuslu, mandi, mutafakun alaih. Berarti Bukhari dan Muslim, hadisnya sah. Dan kita bahas maksud hadis ini. Jadi apabila seorang laki-laki itu duduk di antara 4 cabang wanita, 4 cabang wanita ini maksudnya apa ya? Ini ada ulama berselisih maksudnya 4 cabang ini. Ada yang katakan iyadaha wal jelaha, kedua tangannya dan kedua kakinya. 4 cabang gitu ya kan, kedua tangan dan kedua kaki. Kemudian ada juga ulama yang katakan selain itu. Jelas ini bertahan nih, saya nggak paham kan? Ada aku baca baca, pikirin aja baca apa aja. Jelasin bos. Jelasin bos. Biar jelas tak? Jelas. Coba apa gitu kan maksudnya kan. Nah, tadi ada yang katakan 2 tangan dan 2 kaki. Ada juga yang katakan 2 kaki dan 2 paha. Ya. Juga ada yang katakan 2 betis dan 2 paha. Ya. Dan selain itu masih banyak lagi orang ulama itu tafsirkan tentang itu ya. 4 cabang itu. Tapi semuanya itu adalah kinayah, yakni sindiran atau kata kiasan dari jima. Jima tahu? Nih, kami. Bercampur atau jina? Jima. Bukan jina, jima. Bercampur bersetubuh. Banteng. Tahu ya? Jina itu Jima. Jima. Bukan bercampur. Jina mulu berarti. Bercampur suami istri. Habis ini deh. Jima. Pengantin baru, bulan madu, itu gitu. Paham ya? Nah, itu semuanya kinayah dari jima, ya. Nah, bercampur suami istri. Kalau berdasarkan hadis ini ya 116
Ya. Ini juga sifatnya umum. Baik keluar mani atau tidak keluar mani. Ya. Atau lantaran keluar mani karena dihubungkan dengan hadis sebelumnya. Al-ma'u minal ma', wajib mandi kalau keluar mani. Di sini kan nggak diterangkan apakah keluar mani atau tidak, ya kan? Benar nggak? Ada nggak pembahasan keluar mani atau tidak? Wajib mandi? Nggak ada kan? Semata-mata berjima aja. Tetapi di hadis 117 coba lihat, wasada Muslim dan Imam Muslim menambah, yakni dari jalan Abu Hurairah juga, wa illam yunzil, walaupun tidak menurunkan, maksudnya walaupun tidak keluar mani. Yang di 117 tuh. Wa illam yunzil. Jadi bagi yang bercampur suami istri yang berjima itu semata-mata percampuran itu wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Karena ada diterangkan di riwayat Muslim 100 hadis 117 itu. Jadi keluar mani atau tidak keluar mani yang bercampur, ya, itu wajib mandi. Kemudian di riwayat lain juga dikatakan begini, wa alzaqal khitana bil khitani. Ini riwayat Abu Dawud. Khitan laki-laki itu menempel dengan khitan perempuan. Perhitan tahu, paham ya? Itu di sunat. Bertemu, semata-mata bertemu, ya. Walaupun tidak mengeluarkan mani, dia wajib mandi, gitu maksudnya. Paham ya? Ya. Jadi tadi jahadaha yang tadi ya, summa jahadaha idza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahadaha. Apabila seseorang laki-laki duduk di antara 4 cabangnya wanita, kemudian dia memayahkan, dan lafaz summa jahadaha itu artinya memang memayahkan, mengerjakan. Ini bahasa kinayah dari mu'alajat, dari mu'ajalatul ilaj. Jadi apa namanya? Hitan laki-laki itu sudah masuk ke dalam hitan perempuan. Itu apa namanya? Makna summa jahadaha. Ya kan? Jadi semata-mata pertemuan dua khitan, ya, walaupun tidak mengeluarkan mani, wajib mandi. Ya. Kalau berjumpa, bagaimana? Mandi juga tuh. Enggak. Jadi di sini yang jadi ukurannya adalah bertemu dua khitan. Kalau semata-mata bertumbuh, tidak bertemu dua khitan, ya, dan dia tidak keluar manis, ya, itu nggak wajib. Jadi yang wajib mandi itu semata-mata bertemu dua khitan, walaupun tidak mengeluarkan mani. Mesra-mesraan, ya. Nah, menjamaknya bagaimana ini antara hadis 115, 116 dan 117? Ini menjamak begini. Hadis 115 ini umum, ya, meliputi jima dan lainnya, ya, seperti mimpi junub. Kemudian hadis 116 khusus tentang jima bercampur suami istri, yang wajib mandi kalau keluar mani atau tidak jima, baik keluar mani atau tidak, keluar semata-mata bertemu khitan, ya,
itu wajib mandi. Tetapi kalau selain jima wajib mandi kalau keluar air mani. Kalau nggak keluar nggak wajib. Itu gitu cara pahamnya. Coba bilangnya Pak. Yang wajib mandi baik keluar atau tidak keluar itu khusus jima. Tapi kalau selain jima baru wajib mandi kalau keluar air mani. Apa? Kalau keluar air itu Cebong. Cebong. Kemudian coba dibaca dulu ringkasan ya. Dibaca dulu. Semuanya Ustaz. Hah? 115, 16 di 115. Hukum ini hukum sah. Maksud memerintah mandi kalau mengeluarkan mani. Ini baru hukum wajib. Ini hadis sah. 116 hadis sah. 116 117 hadis sah. Maksud memerintah mandi sesudah bersetubuh meskipun tidak mengeluarkan mani. Hukum wajib. Ya, ini di nih yang tentang apabila bertemu wanita. Ini hadis riwayat Muslim. Idza taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu wa in lam yunzil. Idza apabila iltaqa bertemu al-khitanani dua khitan ya. Faqad wajaba ghuslu, maka wajib mandi. Wa illam yunzil, walaupun tidak menurunkan tidak mengeluarkan mani. Tuh riwayat Muslim. Coba dilihat Al-Quran surat ini ya, surat Al-Maidah tentang ayat 7 tuh bergandeng, nanti bisa dilihat aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Wahai orang beriman, apabila kamu mau sholat ya, maka cucilah wajah-wajahmu dan tangan-tanganmu sampai siku ya. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Itu lanjutannya, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub fattahharu, maka bersucilah. Wa in kuntum junuban fattahharu.
Ini Al-Maidah ya. Di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Jika kamu junub, ini dengannya fattoharu, maka bersucilah. Bersuci ini sifatnya mujmal ya, butuh kepada bayan. Fattoharu ini sifatnya mujmal, ini bisa mandi, bisa wudu. Yang mana dimaksudkan ini? Mandi atau wudu? Tadi di hadis itu sudah kita bahas ya kan. Kalau junub harus mandi. Jadi dimaksudkan dengan fattoharu yakni mandi. Dan juga bayannya juga disebutkan juga di surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 43. Nanti dilihat aja. Ini tadi Al-Maidah ayat berapa ini? 6 ya. Al-Maidah ayat 6. Nah, sekarang An-Nisa itu nanti dilihat aja ya. Ini lafaz bayannya aja, jangan digaris bawahi. Hatta taktasilu. Saya Ini An-Nisa ayat 43. Nah, jadi bunyi ayat itu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabok, ya kan? Wala junuban khususnya. Dan tidak pula orang yang minum ila ambil sabil, kecuali sekedar entas hatta taktasilu, sampai dia mandi. Jadi lafaz hatta taktasilu ini sebagai bayan penjelasan bagi lafaz fattoharu. Jadi maksud fattoharu di sini adalah mandi kalau orang yang junub. Tuh. Saya pokoknya di dalam Al-Quran lupa sampaikan. Berikutnya hadis 118. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga meridhoinya, qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, tentang seorang wanita, taro fi manamiha ma yara rajul, yang dia wanita itu melihat bermimpi. Taro fi manami ini artinya bermimpi, melihat di dalam tidurnya maksudnya bermimpi. Wanita bermimpi ma yara rajul, seperti apa yang laki-laki bermimpi. Qala Nabi bersabda tagtasilu, dia mandi. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini tentang persoalan sahabat-sahabat wanita, dan selain Anas ada juga diriwayatkan oleh sahabat wanita seperti Ummu Sulaim. Huwa jawabu su'ali Ummi Sulaim. Hadis ini, sabdanya Nabi ini tagtasilu, adalah sebagai jawaban atas pertanyaan atau persoalan Ummu Sulaim. Hal al mar'ati guslun, apakah ada wajib mandi atas wanita idza talamat, apabila dia itu bermimpi, mimpi bercampur. Faqala, lalu Nabi bersabda, na'am, idza ra'atil ma'a, apabila engkau melihat air, yakni air mani. Nah, di sini
menunjukkan bahwa kalau orang yang bermimpi baru wajib mandi kalau keluar air mani. Tuh. Di riwayat lain dari jalan Khawlah binti Hakim di riwayat Ahmad ini, annaha bahwa dia Khawlah sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mar'ah. Khawlah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang tara fi manamiha, yang dia bermimpi mayara rajulu, seperti yang diimpikan oleh laki-laki. Faqala, lalu Nabi bersabda, laisa 'alaiha guslun, tidak ada kewajiban atasnya wanita guslun mandi, hatta yanzilal ma'u, sampai air itu keluar, sampai mengeluarkan air mani. Kama anna rajula laisa 'alaihi guslun hatta yunzil, sebagaimana laki-laki tidak ada kewajiban mandi sampai dia mengeluarkan air mani. Itu riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 2700-312. Kemudian di riwayat Imam Nasai, annaha bahwa Khawlah sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mar'ah, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita tahtalimu, yang bermimpi bercampur fi manamiha, di dalam tidurnya. Faqala, lalu dia bersabda, idza ra'atil ma'a faltagtasil, apabila kamu melihat air mani, faltagtasil, maka mandilah. Nah, itu. Jadi untuk yang bermimpi, mimpi bercampur, wajib mandi janabah kalau mengeluarkan air mani. Kalau tidak keluar air mani, tidak wajib. Ya dilihat basah apa enggak, itu nanti bisa melihat. Al berjumbu, iya. Dosa. Nah, dari hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita juga bisa bermimpi seperti laki-laki, mimpi bercampur suami istri, ya. Nah, kemudian ada juga orang tuh katakan air mani perempuan itu tidak terlihat. Ada orang katakan seperti itu. Ini terbantah oleh hadis ini. Jadi air mani laki-laki atau perempuan juga sama-sama bisa dilihat, berdasarkan hadis ini. Karena lagi juga bersabda kan, idza ra'atil ma'a, apabila kamu seorang wanita melihat air mani. Kelihatan nih. Berikutnya, Zada Muslim, dan yang Muslim menambah, qalat Ummu Salamah, telah berkata Ummu Salamah, wa hal yakunu hadza, dan apakah ini bisa terjadi? Maksudnya tentang mimpi tadi itu, emang bisa kamu wanita itu mimpi kayak begini, gitu maksudnya. Ummu Salamah nanya. Qala Nabi bersabda, na'am, ya. Famin aina yakunu syabah, akan dari manakah keserupaan itu? Anak maksudnya. Anak itu kadang-kadang serupa dengan bapaknya, kadang-kadang serupa dengan ibunya. Tuh, pertama rahimahullah itu katakan, kalau si anak lebih mirip bapaknya, ya. Kalau rupa anak lebih menyerupai bapak, maka mani bapaknya itu lebih banyak. Ke apa? Dasarkan. Enggak, ya biar guru bukan kakak, sama gitu. Kan gitu. Itu pembahasannya famin aina yakunu syabah, dari mana keserupaan
keserumpaan, maksudnya keserumpaan anak dengan orang tuanya gitu. Kenapa mirip capek? Nah. Cuma bapaknya. Ini lo Bisa. Apa Pak? anaknya mirip capek kan? Iya, ada tuh bapaknya apa ibunya. Kasus utama tuh kalau anak itu mirip Kalau bapaknya berarti air mani bapaknya lebih banyak. banyak. Kalau mirip ibunya berarti lebih baik ibunya. Lebih tetangga banyak tetangga yang buat itu. Wah, kalau bebas. Takut ya. Itu enak gue nih kayaknya. Jelek orang. Tetangga. Nah, jadi mungkin sampai musawarah walau alam juga apakah dia pernah bermimpi. Tapi kadang-kadang ada juga katanya itu wanita itu gak pernah mimpi begini. Ya walau tapi kan Nabi berkata seperti ini kan sabda ya. Artinya wanita juga bisa bermimpi seperti laki-laki lebih pas itu. Deh, tadi baca dulu ya ini apa nih? Iya. Hadis 18 dan 19 sah. Maksud pemerintah wanita yang mimpi bersetubuh supaya mandi kalau keluar mani, hukum wajib. Ya. Berikutnya wa'an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam dia berkata kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tasilu min arba'. Nabi biasa mandi lantaran 4 perkara. Yakni minal janabah, lantaran janabah bercampur suami istri. Wa yaumal jumu'ah, dan hari Jumat. Wa minal hijamah, dan antara berbekam. Wa min ghusnil mayyit, dan antara memandikan mayit. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini. Pertama kita bahas dulu hadisnya. Hadis 120 ini ada kelemahan. Ya. Di dalamnya ada fihi Mus'ib benu Syaibah, fihi maqal. Dicatat. Hadis nomor berapa? 20. Hapus saya. Hapus aja deh. Buat di sini.
bukan muslim itu mus'ab, maaf. Nah, jadi hadis ini ada kelemahan di dalam sanadnya, ada rawi yang bernama Mus'ab bin Syaibah. Fihi maqalun, padanya ada perbincangan, ada pembicaraan, yakni ada yang mengatakan sahih, ada yang katakan lemah. Hadisnya diperselisihkan. Dan hadis ini berupa perbuatan Nabi. Semata-mata perbuatan Nabi tidak menunjukkan wajib, kecuali ada perintahnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, yakni tentang mandi janabat. Mandi janabat sudah kita bahas tadi dari hadis 115 dan 117. Berarti tentang mandi janabatnya itu terpakai, ya. Berdasarkan hadis lain dikuatkan. Kemudian wa yaumal jumu'ah, dan mandi pada hari Jumat yang kita bahas, yaitu wa minal hijarah, dan lantaran berbekam, ya. Tentang berbekam ini tidak wajib karena hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Coba lihat hadis 85 juga. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam, wasalla, dan sholat, walam yatawaddo, dan tidak berwudu. Akhrajat Daraqutni, dikeluarkan oleh Imam Daraqutni, walayyanahu, dan dia melembekkannya. Fihi sholih muqatil, hadis juga lemah. Laisa bikawi, jadi tidak ada perintah mandi wudu atau mandi lantaran berbekam, ya. Kemudian wa min ghusril mayyit, ini sudah pernah kita bahas di hadis nomor 82. Coba lihat hadis nomor 82. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan, siapa saja yang telah memandikan mayit, falyagtasil, maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan siapa saja yang memikulnya falyatawaddo, maka berwudulah. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, dan Imam Tirmidzi, dan dia menghasankannya, Imam Tirmidzi. Wa qala Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, la yasihhu fi hadzal babi syai'un, tidak ada yang sah satu hadis pun di tentang bab ini, bab memandikan mayit dan berwudu, ya. Mandi mayit, mandi, kemudian habis mikul, berwudu. Tetapi yang sah itu adalah cukup bagimu setelah memandikan mayit adalah cuci tangan gitu. Itu. Jadi hadisnya lemah. Nah, sekarang kita bahas hari Jumat. Banyak perselisihan pendapat tentang mandi Jumat. Lafaznya bagaimana itu? Yaumal Jumat. Hadisnya nama kan ini? Ya. Tapi hadis ini dikuatkan tentang mandi Jumat, mandi janabah oleh hadis lain. Tentang mandi Jumat, lihat hadis ini. Bentar. Lihat hadis 122 bawah itu. Dan 123 kita bahas, ya, tentang mandi Jumat.
perselisihan itu tentang hukumnya. Pertama, apakah mandi Jumat itu wajib atau sunnah. Kemudian yang kedua tentang waktunya, tuh diperselisihkan oleh ulama-ulama. Memang yaum itu pertama kita bahas dulu lafaz yaum, ya. Al-yaum secara bahasa itu hari dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Yaum. Lawannya lain, ya. Lain malam berarti dari terbenam sampai subuh. Itu secara bahasa tadi sampai terbit, ya. Kalau secara bahasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu yang dimaksud dengan yaum. Tetapi karena saya itu gunakan itu dari subuh sampai terbenam matahari itu yang dimaksud dengan yaum. Nah, hadis ini mandi itu untuk sholat Jumat bukan untuk hari. Dipahami baik-baik, ya. Mandi di hari Jumat bukan untuk hari. Bukan mandi di hari Jumat, tapi untuk sholat Jumat. Hubungan mandi Jumat itu berhubungan dengan sholat Jumat. Nah, ada kasih gambaran dulu. Kalau mandi Jumat itu untuk hari, maka di antara dari terbit matahari sampai terbenam matahari dia boleh pilih waktunya nih. Iya. Kalau kita mandinya untuk hari Jumat, misalnya dia mandinya sore. Tuh. Kalau mandi Jumat itu untuk hari, ya. Kita bahas dulu. Hadis 102. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun." Itu garis bawah itu. Ghuslu mandi yaumil jumu'ati di hari Jumat, ya, wajib ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang sudah balik. Akhrajat sab'ah, dikeluarkan dia oleh imam yang 7. Nah, kita baca dulu hadis yang 123. Wa an Samurah ibni Jundab, dan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, siapa saja yang telah berwudu, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka baguslah ia. Wa manittasala, dan siapa saja yang mandi, fal ghuslu afdalu, maka mandi itu lebih utama. Perkataan afdal itu banyak ajarannya, itu maksudnya. Afdaliyah itu banyak ajarannya. Rawahul khamsah, dikeluarkan dia oleh Imam 5, wa hassanahu Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang 122 hadisnya sah dan kuat karena diriwayatkan oleh Imam yang 7, yaitu dari Ahmad sampai Ibnu Majah. Nah, tentang derajat hadis 123, ya 123 ini ada diperbincangkan tentang rawi, yakni jadi ini hadis termasuk marosil, hadis mursal Hasan al-Basri an Samurah, dari Samurah, wa fihi khilafun indal ulama,
dan tentang hadis ini ada perselisihan tentang di sisi ulama, yakni tentang keabsahannya itu. Wa qad aqrada anhu syaikhan, dan sesungguhnya dua syarih yakni Bukhari dan Muslim telah berpaling darinya dari hadis ini. Falam yukhrijahu, lalu keduanya tidak mengeluarkannya. Bi khilafi hadis Abi Sa'id, berbeda dengan Abu Sa'id. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka ahli hadis, ajma'u ala ikhrajihi, mereka bersepakat untuk mengeluarkannya ini tentang kesahannya. Jadi tentang 123 hadisnya itu diperselisihkan tentang kesahihannya, yakni tidak kuat, ya, tidak terlalu kuat. Terus bagaimana cara kita menentukan? Pertama hukumnya dulu kita bahas. Hukum mandi Jumat. Hukum mandi Jumat tadi di hadis 122 hukumnya apa? Wajib. Ini tegas. Sorry. Ya. Kemudian di hadis 123 afdolu. Afdol itu banyak digunakan untuk hukum-hukum yang menunjukkan kepada sunnah. Jadi ada ulama ya beristimewa hukum bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Ini satu istimewa hukum. Tetapi hadis 123 ini lantaran derajat hadis juga tidak terlalu kuat dan bertentangan dengan hadis 122 yang dengan tegas katakan ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik, baik laki-laki atau wanita. Itu jadi hukum yang lebih hati-hati kata Imam Bukhari adalah mandi. Tuh. Jadi mandi di hari Jumat adalah wajib. Nah, kalau dia mau menjamak hadis ini, ya, kita tetapkan hukum wajib untuk mandi di hari Jumat. Kalau dia sudah mandi, sudah suci ya, kemudian dia mau mandi lagi, ketika mau berangkat sholat Jumat. Nah mandinya ini dihukumi sunnah. Begitu juga dengan berwudu. Nah sekarang tentang waktu mandi Jumat itu kapan? Kalau kita katakan kepada yaum tadi antara dari subuh sampai terbenam, ya, dia boleh pilih waktunya. Tetapi yang dimaksud dengan yaumul Jum'ah di sini berhubungan dengan sholat Jumat. Jadi dari subuh batas akhirnya sampai sholat Jumat wajib mandinya. Setelah sholat Jumat ini tidak ada kewajiban di sini. Jadi wajibnya di sini. Sebelum Jumat. Oke? Dia mengarahkan wajibnya dari Nih ada dalil lain, ya. Kalau dari sini kan yaumul Jumat mutlak sifatnya, ya. Pokoknya di hari Jumat. Mau dia sebelum Jumat itu nggak mandi, tapi dia mandinya asar misalnya. Masih Jumat ya. Iya, masih masuk Jumat. Dari mana kita bisa tetapkan itu? Nah, dari riwayat ini, ya, aku bacain dulu ya. Di riwayat Imam Baihaqi ini, catat coba ini penting. Dan kata dia, qala sallallahu alaihi wasallam,
Dipoto aja nih. Hah? Ini kurang nih. Dipoto aja. Tadi jalan. Ini diambil lagi satu tali. Ya, ini. Kalimatnya di sini. Ya. Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man siapa saja yang mendatangi al-Jumu'ah, ini maksudnya sholat Jumat, ya. Minar rijali, dari kaum laki-laki, wan nisa'i, dan kaum wanita, falyaktasir, ya. Tuh. Illa man lam ya'tiha, kecuali orang yang tidak mendatangi sholat Jumat. Falaisa alaihi guslun, maka tidak ada kewajiban atasnya guslun, mandi. Minar rijali wan nisa, dari kaum laki-laki dan kaum wanita. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Baihaqi bi isnad sahih dengan syarat yang sah, min hadisi Ibnu Hujar, dari hadis Ibnu Hujar, wa Abu Awanah, dan Abu Awanah, diriwayatkan juga wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban. Ini yang tersebut kita Pak Bukhari. Jadi hubungan mandi Jumat itu, mandi di hari Jumat itu berhubungan dengan sholat Jumat, bukan mandi untuk hari, tapi untuk sholat Jumat. Kalau dipahami mandi untuk hari, niscaya dia mandi di sore hari itu boleh, walaupun tidak mandi untuk sholat Jumat, gitu dipahaminya, ya. Kalau laki-laki wajib sholat Jumat, kalau wajib main. Kalau buat wanita wajib mukhayyar. Kalau wanita itu boleh pilih antara dia sholat Jumat atau sholat zuhur. Kalau wanita, ada nggak sahabat kalau wanita? Karena wajib mukhayyar buat wanita itu. Sebentar, aku sedikit lagi. Jadi
mandi di hari Jumat itu batasnya dari subuh sampai sholat Jumat. Itu waktunya boleh pilih. Nggak mesti harus berdekatan dengan sholat Jumat, enggak. Itu maksudnya. Batas akhir ya. Iya, batasnya dari subuh sampai apa itu? Sebelum Sampai juga deh waktu sholat Jumat itu. Batas waktu hari Jumat kewajiban itu. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, kalau dia tidak laksanakan itu berarti berdosa. Karena mandi di hari Jumat itu bukan dihubungkan dengan hari, tapi dihubungkan dengan sholat Jumat. Ya Pak, silakan Pak. Itu mandinya mandi tadi harus mandi yang janatan kan? Apa? Mandi junub apa mandi biasa? Enggak, mandi Jumat beda lagi mandi Oh, Jumat. mandi biasa aja ya. Iya mandi biasa cuma niatnya mandi Jumat, mandi. Terus di sini nih ada keterangan tidak dapat kita mengambil keputusan melainkan wajib mandi buat hari Jumat. Betul tadi. Apa? Diwajibkan buat mandi hari Jumat. Maaf. Kan? Cuma di sini masih mengenai aja nih. Di dalam mandi itu sudah terkandung wudu. Waktu lagi. Oh iya nggak perlu wudu lagi maksudnya kalau habis mandi. Khusus Jumat kok. Kagak mandi. Sumpah. Mandi kalau mandi udah mandi nggak perlu wudhu lagi. Udah sempurna. Maksud gue hari Jumat doang atau hari biasa? Biasa aja boleh. Hari biasa boleh. Kalau Kan nggak wudu gimana? kalau di mandi nggak usah wudu lagi langsung sholat. Mandi ya, mandi itu sempurna udah nggak wudhu lagi. Belum pernah bahas ya? Belum. Pernah. Mandi udah sempurna. Mana sekarang kayak tinggal aja ya. Singkat aja deh. Sampai berangkat ke puncak. Nah, oke. Di game nggak ada dijelasan gitu ya. Di apa namanya? Keterangan rakyat itu dari jalan Aisyah karena Rasulullah SAW layak tawadhu ba'dal ghusli. Rasulullah SAW tidak berwudu setelah mandi. Ini alnya al-jinsiyah. Memang ada perbedaan pendapat tentang ini ya. Ada yang katakan itu yang dimaksudkan adalah mandi janabah. Itu satu pendapat. Ya silakan. Tapi dalam hal ini kami berpegang kepada yang umum. Jadi mandi di sini adalah umum, tidak terbatas kepada mandi janabah. Jadi mandi biasa juga termasuk sesudah mandi tidak perlu lagi berwudu. Bahkan kalau berwudu lagi dikatakan tamakta nanti di hadis bawahnya. Nanti kita baca aja ya. Dari jalan Aisyah juga tadi riwayat Tirmidzi dan lainnya. Ini dari jalan Aisyah juga. Inna Rasulullah SAW kana yaktasilu. Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mandi wa yusolli rakaataini dan sholat 2 rakaat. La arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusli. Aku tidak melihat dia mengadakan wudu, menjadikan wudu setelah mandi. Ini riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ya. Jadi Aisyah tidak pernah melihat Nabi habis mandi wudu lagi. Kemudian Hudzaifah berkata sahabat untuk menguatkan saja, amma yakfi ahadukum ay an yaktasila min qalbihi ila qadamihi hatta yatawadda. Apakah tidak cukup seorang di antara kamu mandi dari tanduknya, maksud dari ujung kepalanya ila qadamihi sampai ujung kakinya hatta yatawadda, sampai dia berwudu lagi. Emang nggak cukup mandi itu udah merata, gitu maksudnya. Kemudian Ibnu Umar berkata, lama su'ilah Nabi SAW, tatkala Nabi ditanya anil wudu, tentang wudu ba'dal ghusli, setelah mandi. Qala, Nabi bersabda, wa ayyu wudu'in a'ammu minal ghusli. Wudu yang manakah yang lebih merata daripada mandi?
Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemudian qala rajulun li Umar, ada seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, ini atawadda'u ba'dal ghusli. Sesungguhnya aku mandi aku biasa berwudu setelah mandi. Faqala lalu Ibnu Umar berkata, laqad ta'ammaqta, sesungguhnya kau telah berlebih-lebihan. Ya, ini dalil tentang tidak perlu lagi berwudu setelah mandi. Tuh ya, sudah wudu. Habis mandi gak usah wudu lagi. Kecuali kalau di tengah-tengah mandi itu kencing ya kan, misalnya nanti belum sinar lagi. Ya. Udah siapa ya? Insya Allah jelas. Coba tadi kita nih. 21 belum dibahas. Hah? Lupa dia. Coba baca dulu deh, dikasarin deh. Kesannya bau. Kalau ada satu lagi tuh ada yang itu satu hadis tuh. Kalau ada yang puncak nanti 120 hadis lemah. 120, 122, 123 baca coba. 120 hadis lemah. Maksud Nabi SAW mandi sesudah berbekam dan sesudah memandikan mayit. Hukum sebenarnya tidak wajib. 121 belum? Belum ya. 122 dulu. 122 hadis sah. Maksud orang yang akan sholat Jumat diperintah mandi, hukum wajib. 123 hadis sah. Maksud sesudah mandi Jumat kalau berhadas kecil boleh mandi sekali lagi, hukum sunnah. Iya. Boleh mandi lagi, mandinya jadi sunnah ya. Kalau sekarang yang terakhir nih, tadi salib itu ya. Hadis 121, sabar deh bos. Dibahas. Oh iya. Wa'an Abi Hurairah. Katanya dikumpul. Katanya enggak sampai jam 12. Oh, nyolek-nyolek. Ya, satu lagi tenang ya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga beridanya fi qissati Sumamah bin Usal, tentang kisah Sumamah bin Usal. Indama aslama, ketika dia masuk Islam. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila, dan Nabi memerintahnya, Nabi SAW memerintah Sumamah bin Usal setelah masuk Islam an yaktasila, supaya mandi. Rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih, dan asalnya adalah muttafaqun alaih. Ya. Pertama kita bahas tentang hadisnya. Hadis ini ada kelemahan. Ya. Jadi hadisnya lemah. Kemudian ada catatan kaki ini tentang hadis ini. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jadi kan wa asluhu muttafaqun alaihi. Asal pokok pembicaraan hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Saya bacakan. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan kibala Najdin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus khailan, pasukan berkuda, kibala Najd, menghadap atau ke arah Najd. Najd itu daerah Arab bagian timur. Kemudian fa'akhrajat, lalu pasukan berkuda itu mengambil, maksudnya menangkap Sumamah bin Usal asiron, sebagai tawanan. Farbatuhu bisariyatil masjid, lalu mereka mengikat Sumamah bisariyatil masjid, di satu tiang masjid. Oh, orang itu boleh masuk masjid berdasarkan di sini, ya. Kemudian fakharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya, maksudnya didakwahi. Sumamah bin Usal itu didakwahi supaya masuk Islam. Ini kan tawanan perang kan, ya, didakwahi di masjid lagi ikat. Faqala, lalu Nabi bersabda,
Akliku Sumama, hendaklah kalian lepaskan Sumama. Fantolako, lalu Sumama pergi. Ila nakhlin qarib minal masjid, ke satu pohon kurma dekat masjid. Faktasala, lalu dia mandi. Summa dakhala masjid, kemudian dia masuk masjid. Faqala, lalu Sumama berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini mungkin dimasuk Islam. Di riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada perintah dari Nabi. Di sini dilakukan hadis 121. Wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasila. Nabi memerintah Sumama supaya mandi. Tapi hadis ini lemah. Yang benar, Sumamah itu mandi berdasarkan kemauannya sendiri, bukan berdasarkan perintah dari Nabi. Begitu. Jadi dari pembahasan kita ini tidak ada kewajiban mandi bagi orang yang masuk Islam. Kecuali dia mandi janabah gitu ya. Lain lagi kalau itu. Jadi tidak ada kewajiban mandi bagi mu'alaf itu. Itu maksudnya yang baru masuk Islam. Kalau mandi aja. Tapi tidak ada, bukan semata-mata karena ini diperintah oleh Nabi. Jadi paham ya? Karena riwayat yang sah adalah Sumama itu mandi atas kemauannya sendiri, bukan berdasarkan perintah. Coba dibaca deh, yang terus bos nih. Ustaz. Bos, baca bos. Baca bos. Hadis lemah. Maksud pemerintah orang yang baru masuk Islam supaya mandi. Hukum sebenarnya mubah. Iya, mubah ya. Coba ini lagi yang ini dijatuh lagi nih. Yang ini tetap lagi. Gas terus. Nah, satu lagi nih. Kali ini dikit bos. Enggak apa-apa, Ustaz. Sabar. Ini keterangan dari 121 tadi. Hah? Nggak, ini sama yang ini. Yang maksud untuk menguatkan ini. Maksudnya sama. Jadi mandinya itu berhubungan dengan sesuatu yang foto aja ya bos. Itu takutnya lupa kita. Riwayat Muslim. Iya, memori nggak jemput. Riwayat Muslim. Allah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukum apabila seorang diantarakan ada ingin ayat dia mendatangi al-jumu'ah, maksudnya sholat Jumat ini, falyagtasil, maka mandilah." Itu aja. Ada pertanyaan kayak gini? Iya, Pak. Jadi bisa merokok. Oke. Jadi mandi Jumat, hari Jumat mandi untuk sholat Jumat niatnya mandi hari Jumat sampai niat sholat Ya, Jumat. mandi Jumat, hari Jumat. Mandi di hari Jumat niat. Iya, mandi hari Jumat gitu ya.
Tapi waktunya dari subuh sampai Tunggu juhur. zuhur gitu. Waktunya boleh pilih. Wajib. Tahan dulu ya masalah ibadah. Ustaz, kalau Jumat nih itu kalau umpamanya kita mau sholat Jumat ternyata khotib udah naik mimbar tuh, terus kita telat masuk gak tuh? Masuk di sholat Jumat gak? Telatnya mana? Khutbah. Enggak, baru naik mimbar. Keluar dari mimbar. Iya. Ya Pak, telat satu masjid dulu. Telat satu masjid dulu. Berarti hukum tahiyatul masjid wajib dong hukumnya. Enggak sunnah. Nanti pernah itu ada orang terlambat kayak gitu datang ya. Suruh dia duduk deh ya. Kita suruh Meskipun dia lagi khutbah, gimana? ini ngomong nanti bangun sholat kan ada larangan ngomong. nanti belum masuk babnya tuh. Ya. Tutup. Jadi boleh khotib itu ngomong sepenuhnya ke makmum. Sama makmum juga boleh ngomong sepenuhnya ke khotib. Nanti Maksudnya ada larangan, ada lagi khutbah, khotib lagi khutbah, kita nggak boleh berbicara gitu. iya, Nggak boleh bergerak betul, atau betul kamu dilarang dalam keadaan yang mendesak untuk disampaikan itu boleh. Misalnya nyampain yang sifatnya Lamaan. tentang boleh juga itu disampaikan. Bos, balik lamaan bos. Soal 3 ya Pak. Eh? Setengah 3. Ya boleh. Ya nanti kita masuk pakai yang jadi pertanyaan kan itu boleh masuk mendapatkan cuma atau tidak kan gitu ya. Oh dapat. Kecuali dia bubar. Bukan malah. Iya. Enggak kan ada keterangan yang nggak lengkap. apabila khotib Udah naik. udah naik maka catatan malaikat ditutup. Nah, itu buktinya ada di masa Nabi ngomong itu sama yang mampu masuk gitu. Nabi udah sedang khutbah, datang, ya kan, jemaah dia kan, duduk dia itu, semangat. Nabi lagi khutbah, Gitu. tuh berbangun, ya enggak. Kalau nggak dapat, cuma nggak dapat keutamaan aja, datang lebih awal lebih utama ya kan. Enggak, maksudnya kalau umpama itu karena umpamanya yang masuk itu karena telat. Kalau umpamanya karena sengaja ngobrol-ngobrol depan santai ngomong boleh Ustaz. Kita kan diperintah dengerin khutbah, tapi kan nggak dengerin lagi. Kan masih kedengeran kalau di Kok nggak ada gunanya? Tapi kan ngobrol lagi di sono gitu. Ya, Hari kubah asal. nggak sia-sia nanti dimati kalau ngobrol-ngobrol. Oh, Gitu loh. ngobrol duluan balik rokok. Jangan kalau khotib sudah bicara itu sudah berkhutbah, kalau di luar nggak boleh kita ngobrol. Nggak boleh kan, Kak? Nggak boleh. Jadi perintah itu bukan berlaku boleh di dalam masjid doang. Berarti pendengar ya. Wajib ketika mendengar khotib sedang khutbah itu wajib dengar. Iya, baik. Nggak boleh kita nggak kenal di kritik. Biasanya kan di luar tuh rame itu, ya kan? kalau enggak raknya kita pindahin aja raknya ke depan. Oke, kita cukupkan ya. Sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak maaf, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.